Oke, kita mulai. Kita kali ini akan bahas tentang bahasa pemrograman Python ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu karena kita misalkan belum tahu ya apa-apa soal programming misalkan ya, tentang pemrograman kita belum tahu sama sekali. Nah, kita bisa cari. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar Python ya. Sebelum itu kita harus tahu dulu Python itu apa sih? Ularkah atau Python apa gitu ya? Python petualang gitu atau apa ya. Nah, Python sendiri adalah ya bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi, dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis 1991. Python sendiri itu menekankan pada keterbacaan ya. Jadi kalau teman-teman mempelajari bahasa pemrograman seperti C++, C dan lain-lain ya, Java. Nah, kalau Python ini cenderung lebih mudah untuk dibaca bagi manusia ya, tapi berbahasa Inggris tentunya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa bahasa Inggris harusnya enak ya baca kode Python. Kalau belum bisa mungkin agak sedikit sulit. Nah, sebenarnya fungsi Python itu untuk apa sih ya? Kita coba lihat fungsi Python. Ini kan adalah bahasa pemrograman ya. Kegunaan. Nah, Python sendiri populer digunakan di seluruh dunia ya untuk mengembangkan situs web, automasi ya, mau misalkan input data atau segala macam secara otomatis bisa pakai Python, bisa data science, bisa crawling data, bisa apapun ya itu untuk Python sendiri. Karena di sini kita bahas tentang dasar-dasar Python. Nah, kita harus tahu dulu tujuan kita mempelajari Python itu untuk apa. Nah, itu tadi ya, ada banyak sekali. Tapi sebelum merujuk ke salah satu fungsinya, kita harus tahu dulu dasar-dasarnya. Nah, maka dari itu di sini kita akan coba tutorial Python. Di sini mungkin kita akan coba buka websitenya Tutorials Point ya mungkin ya. Oke, di sini. Nah, ini Tutorials Point sendiri itu situs ya, situs yang isinya tutorial lah gitu ya. Nah, sini kita akan masuk ke basic tutorial ya. Oke. Nah, di sini ada home ya tadi. Di sini ini Python adalah ya. Kenapa harus Python? Dia bahasa pemrograman yang high level ya, levelnya tinggi. Python itu sendiri itu interpreted, interaktif, object oriented, sama Python itu bahasa untuk pemula lah intinya, karena bahasanya lebih mudah untuk dipahami. Nah, yang pertama kita mencoba mencetak tulisan Hello Python ya. Nah, di sini karena ini bahasa pemrograman Python, kita akan mempelajarinya. Nah, harusnya teman-teman bisa download bukan bahasa, software Python-nya ya. Jadi di sini kita bisa search download Python. Nah, ini di paling atas ada ya. Nah, di sini bisa di-download ya. Setelah di-download kita tinggal install ya, klik next biasa gitu ya. Itu untuk instalasi Python. Nah, karena di sini kita akan coba untuk cara yang lebih mudah. Jadi di sini kita akan coba menggunakan Google Colab ya. Google Colab. Nah, di sini ya. Nah, ini kita bisa klik aja. Lalu di sini kita buat notebook baru ya di sini. New notebook, tapi sebelumnya teman-teman harus punya akun Google-nya dulu ya. Jadi harus login dulu. Ini kita bisa new notebook. Jadi kita akan diberikan catatan baru gitu oleh Google Colab ini gitu ya. Kita sambil tunggu.
Oke, di sini sudah ya. Nah, di sini kita akan coba tampilkan hello Python atau hello bintang misalkan ya. Kita coba print. Kan mungkin teman-teman tahu ya, arti print itu apa sih? Print itu mencetak lah ya. Kita mengeprint di secari kertas misalkan. Print itu mencetak. Jadi di sini kita bisa ketikkan apa aja nih ya. Nah, di sini misalkan kita mau hello bintang. Lalu kita jalankan. Kita tunggu ya. Dia sambil connecting. Oke, sambil menunggu kita balik lagi. Nah, aplikasi Python ini easy to learn, mudah dipelajari, easy to read ya. Mudah dibaca juga, easy to maintain. Jadi memperbaikinya mudah ya kalau kita ada error. Terus library-nya standar, jadi kita bisa digunakan di platform mana aja lah ya. Platform itu bisa Windows, Linux, Android, segala macam. Android itu Linux ya. Nah, atau Macintosh. Nah, ini bisa ya Python. Ada interactive mode ya. Jadi modenya mode interaktif, Pythonnya bisa. Dan lain-lainnya, ini masih banyak. Dan Python juga sangat scalable ya. Jadi dia support program besar ya. Jadi bisa diatur gitu ya intinya kalau scalable. Nah, tutorial Python ini bisa didesain dengan stretch. Jadi bisa drag and drop, itu bisa ya. Tapi itu harus pakai platform lain. Oke, seperti itu ya. Jadi aplikasi Python ini mudah dibaca, mudah dipelajari, mudah diperbaiki ya. Modenya interaktif, library-nya standar, bisa dipakai di cross platform mana aja ya, mau Linux, Windows, Macintosh, dan lain-lain masih banyak lagi. Seperti itu ya. Kita coba next. Oke. Yang tadi kita coba ke environment setup. Di sini bisa menggunakan Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lainnya. Ini ada banyak. Bisa diinstal di mana aja Pythonnya. Oke, karena di sini kita menggunakan Google Colab, jadi kita tidak perlu menginstalnya lagi ya Pythonnya. Kita masuk ke basic syntax punya Python. Nah, di sini first program, mari kita jalankan program dengan mode yang berbeda ini untuk shell ya. Jadi kalau kita buka CMD ya, mungkin teman-teman bisa misalkan coba-coba nih. Kita buka Windows R ya, Windows lalu R, nanti akan muncul tab seperti ini. Kita ketikkan CMD. Nah, di sini kalau kita mengetikkan Python, kalau teman-teman sudah install Pythonnya, dia akan muncul seperti ini ya. Nah, sini kita juga bisa nampilkan print apa gitu ya. Hello bintang. Ya, akan muncul. Ya, kelihatan ya. Sama dengan yang di Google Colab. Nah, ini sama ya. Ini seperti itu. Kita masuk ke variabel. Assigning value to variable. Assigning itu apa ya maksudnya? Assigning itu menetapkan ya, menetapkan sebuah nilai atau sebuah isi ke dalam variabel ya. Jadi maksudnya apa sih? Nah, di sini misalkan kita contoh membuat variabel counter isinya 100 atau variabel meals isinya 1000. Variabel nama ya, isinya John misalkan. Ya, itu bisa. Lalu kita tampilkan si variabelnya. Nah, contoh di sini kita akan coba menggunakan nah ya di sini. Jadi kita bisa membuat, misalkan saya membuat variabel nama. Variabel itu apa sih? Variabel itu sebenarnya seperti wadah lah ya. Variabel itu sebuah wadah. Nah, di dalam wadah itu kita mau isi apa? Misalkan kita mau isi ini bisa ya, bisa petik 2 petik 1. Misalkan variabel nama saya pengen isi bintang. Jelas ya. Saya mau isi bintang. Jadi isi bintang ini, si kuahnya ya, kuahnya bintang dimasukkan ke dalam mangkok. Mangkoknya apa? Nama ya, variabel nama. Variabel nama yang ini. Jadi si bintang dimasukkan ke dalam
nama. Kalau kita tampilkan namanya dengan print ya, buka kurung, tutup kurung, lalu kita masukkan namanya, lalu kita jalankan, harusnya yang muncul adalah bintang ya. Seperti ini, sampai sini paham ya? Seperti itu. Oke, di sini kita sudah ke variabel. Nah, bintang, bagaimana kalau misalkan kita ingin menyatukan dua variabel atau kita ingin menyatukan teks yang sama, misalkan di sini ini kelihatan. Nah, ini kita perbesar ya. Di sini saya punya nama ditambah isinya apa? Misalkan nama sama dengan siapa gitu ya, bintang, dia ngambil dari yang atas, jadi dia muncul tidak bintang doang gitu ya, jadi dia muncul nama titik 2 bintang. Kalau kita start ya, kita running kodenya nama titik 2 bintang, seperti itu. Ini kalau menyatukan. Atau ini juga bisa nih, kita buat variabel, misalkan ini kita panggil bintang, lalu saya ingin menampilkan umur saya berapa ya. Misalkan umur jangan tua-tua lah ya, 15 tahun ya. Atau 17 deh. Nah, ini kita bisa tambahkan dengan umur ya. Nah, di sini kita kasih spasi biar ada bagus. Nah, ini kita coba jalankan bintang 17 ya. Maksudnya gimana? Ini kita bisa tulis di sini nama saya bintang ya. Lalu kita tambahkan lagi di sini koma umur saya berapa gitu ya. Seperti ini. Kalau kita jalankan nama saya bintang, umur saya 17. 17 apa? Kita tidak tahu ya. Kita kasih tahun. Nama saya bintang, umur saya 17 tahun ya, seperti ini. Oke, sampai sini paham ya. Jadi di sini kita nama saya, kita tambahkan variabel nama yang isinya bintang, lalu ditambahkan lagi umur saya ditambah variabel umur yang isinya 17, belakangnya dikasih tahun. Jadi nama saya bintang, umur 17 tahun. Seperti itu ya. Oke. Di sini kita sudah memprint sebuah teks ya, atau kita bisa print kalimat ya. Kalau print kalimat kita tinggal duplikat aja gitu, seperti ini. Hello bintang 2 misalkan. Ini kalau barisnya 2. Sebenarnya ada ya cara lain untuk menampilkan multiple baris, itu dengan cara ini kita komentar ya. Maksudnya komentar itu script ini ya, baris ini maksudnya, baris ini tidak akan dijalankan oleh si Python-nya ya. Jadi ini tidak akan dijalankan. Jadi kalau kita jalankan dia kosong, tidak ada apa-apa ya. Jadi tidak akan menampilkan karena ini bentuknya komentar. Komentar itu tidak akan dijalankan oleh sebuah program. Meskipun kita ngetik ngasal di sini harusnya kan error ya. Harusnya error, tapi ini tidak karena ini komentar ya. Komentar itu mau ngasih komentar apapun bebas ya, nggak akan dilihat oleh programnya. Jadi kalau ada orang komentar aneh-aneh, misalkan yang nggak suka sama kita komentar gitu ya, nah itu biarin aja ya, karena komentar tuh diamin aja lah gitu ya. Kecuali komentarnya positif baru kita bisa ambil. Oke, jadi ngelantur ya. Oke, di sini kita buat contoh variabel teks misalkan. Jadi kita bisa punya teks. Isinya ya ini kita kasih kutip 3. Kenapa? Kita di sini akan coba masukkan multiple line. Jadi barisnya tuh double ya. Ini kita bisa. Jadi di sini halo ya, halo titik enter, nama saya bintang, enter, umur 17 tahun misalkan. Terus petik 3 kali, atau bisa pakai petik 1 ya. Petik 1. Jadi dua-duanya harus petik 1 ya. Nah, seperti ini. Atau petik 2 juga boleh. Lalu di sini kita coba print teksnya apa gitu ya. Kalau kita coba jalankan, dia akan muncul halo, nama saya bintang, umur 17. Jadi tidak perlu baris-baris seperti ini ya, print satu baris, print satu baris ya. Jadi ini kalau kita mau nampilkan baris banyak seperti ini ya bisa.
Seperti ini. Kita komentar lagi, kita jalankan yang pertama. Print hello bintang. Jadi akan muncul hello bintang dong gitu ya. Ini sama ya. Sama halnya. Kalau komentar itu sendiri pakai pagar kalau di Python ya. Jadi kita bisa di sini ketik kontrol garis miring, dia akan otomatis, atau manual pakai tanda pagar gini ya. Bisa seperti itu. Dia akan membuat sebuah komentar. Oke, di sini kita sudah memprint teks dan kita sudah membuat variabel. Di sini kita akan coba contoh ya. Di sini ini terlalu jauh. Basic operator. Operator ini aritmatik, ada aritmatika operator ya, ada comparison operator, assignment operator, logical. Ini ada banyak lah ya pokoknya, nanti kita nggak akan bahas semua karena semuanya jarang dipakai ya. Jadi kita yang pakai kita akan gunakan yang sering digunakan aja gitu ya. Nah, di sini kita oke, di sini ya. Di sini contoh, saya punya variabel X. Isinya itu 5. Saya punya variabel Y. Isinya itu 3. Jadi kalau kita print X, hasilnya berapa? 5 ya harusnya ya. Ini harusnya 5. Nah, kalau kita coba print Y, harusnya 3 ya. Harusnya 3. Seperti itu. Oke, di sini jelas ya berarti. X itu isinya 5, variabel Y isinya 3. Di sini saya ingin menambahkan 5 dan 3. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita misalkan coba membuat contoh variabel result atau hasil. Hasil aja deh ya, biar lebih mudah. Kita buat variabel hasil yang mana hasil ini apa? Dia akan menjumlahkan dari X ditambah Y. Lalu kalau kita tampilkan hasil dari hasil ya, hasilnya dari variabel hasil, dia akan menampilkan 5 ditambah 3, X ditambah Y. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Oke. Jadi sini jelas ya. Di sini X ditambah Y 8. Kenapa? Karena X itu 5, Y-nya 3. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Seperti itu ya. Lanjut lagi, kita di sini akan ke pengurangan. Kalau pengurangan gimana caranya? Nah, gini ya. Di sini kita misal contoh membuat variabel hasil 2 deh, atau hasil aja ya. Karena kalau kita buat variabel hasil lagi di bawah variabel yang sudah di sini contoh ya. Contohnya di sini saya sudah membuat variabel hasil. Isinya 8 ya. Isinya 8 karena X ditambah Y. Lalu ditampilkan, otomatis 8-nya muncul ya. Kalau kita membuat variabel lagi ya, variabelnya itu sama dengan hasil, tapi kita isi dengan isi lain misalkan berapa gitu, angka ngasal deh ya, angka ngasal. Lalu kita tampilkan hasilnya. Nah, yang muncul gimana? Kan saling timpa ya. Nah, yang pertama dia akan memunculkan hasil yang di atas ya. 3 ditambah 5, 8 ya. Terus dia tampilkan 8. Nah, dia langsung loncat ke bawahnya. Hasil itu sama dengan berapa? Tampilkan lagi hasilnya. Seperti itu. Jadi ditimpa. Gak apa-apa ya. Jadi di sini kita asumsikan bahwa kita bisa menuliskan X dikurang Y. Hasilnya berapa kalau X dikurang Y? X-nya 5, Y-nya 3. Berarti hasilnya sama dengan 2. Kita coba jalankan. Nah ya, yang pertama 5 ditambah 3 itu 8. 5 dikurang 3 itu 2. Nah, gimana kalau perkalian? Kalau perkalian gimana? Ini kita copy ya, kita paste di bawahnya. Kalau perkalian bagaimana? Kalau perkalian nggak mungkin dengan X lagi dong, karena X-nya dipakai sama yang sebelumnya. Perkalian itu menggunakan bintang. 3 kali 5 berapa ya? Nah, di sini kita bisa asumsikan 3 kali 5, 15. Kenapa? Karena
Kalau kita jalankan, nih ya, untuk penjumlahan 5 ditambah 3, 8, 5 dikurang 3, 2, 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, kalau pembagian bagaimana? Kalau pembagian dengan titik 2? Nah, kalau pembagian kita menggunakan garis miring ya. Kalau kita jalankan, 5 dibagi 3 sama dengan 1,6666666 ya, seterusnya ya. Oke, di sini ada satu lagi yang lumayan sering digunakan ya, namanya modulo ya, atau ya modulo namanya. Modulo itu apa? Modulo itu sisa bagi. Ya, di sini misalkan kita coba paste lagi ya. Modulo itu menggunakan persen. Jadi maksudnya modulo itu apa sih? Nah, misalkan saya punya kue 3. Misalkan saya punya kue 5. Saya ingin dibagi 3. Nah, otomatis dua-dua sewang ya. Jadi 5 potongan kue kita bagi 3 saudara ya. Karena 5 nggak cukup dong, sisa 1. Jadi bisanya cuma 2 saudara yang bisa mendapatkan potongan kue. Nah, otomatis modulonya itu sama dengan 1 karena sisa bagi. Mungkin sampai sini belum paham ya. Oke deh, gini deh. Kita coba misalkan saya punya 3 potong kue. Saya ingin bagi 2. Kan nggak bisa ya. Jadi 1,5 hasilnya. Karena ini nggak bisa koma-komaan. Kalau 3 dibagi 2 itu berapa? Sama dengan 1 ya. Nah, jadi cuma 2 yang boleh nih yang bisa dibagi. Nah, jadi cuma dapat 1 ya. Jadi 1 dikali 2 itu, jadi dia dari 3 potongan kue dibagi 2 dapat hasilnya 1, ada sisa 1. Nah, ini modulo. Ya, mungkin sambil praktik kita akan paham. Di sini kita akan coba jalankan. 5 modulo 3 berapa? 2. Kenapa 2? Karena 5 potongan kue dibagi 3. Ya. 5 potongan kue. Nih, seperti ini. 5 potongan kue dibagi 3. 1 2 3. Ya, ini sisa 2. Seperti itu ya. Mungkin sampai sini paham? Mungkin 5 dibagi 3 itu bisanya cuma 2 ya. Jadi oke, sampai sini mungkin sedikit belum paham. Nanti mungkin akan lebih paham ya. Kalau 3 dibagi 2 itu 1 ya. 1, berapa gitu. 3 dibagi 2, 1, berapa. Nah, sisa baginya ini yang akan dijadikan modulo. Intinya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada Python comparison operator. Jadi operator perbandingan lah ya intinya. Nah, operator perbandingan itu ada banyak ya. Jadi di sini kita akan coba misalkan A itu sama dengan true atau benar ya. Atau jangan true. Kita X lagi aja deh. X sama dengan 5. Y sama dengan 3. Ya, sampai sini paham ya? Jadi isinya X itu 5, isinya Y itu 3. Kalau kita kembali lagi. Nah, jika dua buah operan itu sama, maka hasilnya akan true. Nih, coba kita lihat. Kira-kira 5 sama 3 itu sama nggak? Beda ya. 5 sama 3 itu sama. 5 sama 3 itu beda ya. Jadi, kalau 5 sama 5 kira-kira itu sama nggak? Sama ya. Maaf sebentar. Nah, kalau 5 sama 3 itu sama nggak? Beda. Nah, di sini kalau kita bisa asumsikan hasil ya.
kita buat variabel hasil, kira-kira X sama dengan Y. Kira-kira benar nggak? 5 sama 3 itu sama. Kita coba tampilkan deh hasilnya. Hasil. Kita jalankan. False. False itu artinya salah. 5 sama 3 beda, nggak sama. Jadi sini X itu sama dengan Y. Benar nggak? Salah ya. Salah karena 5 sama 3 itu beda. Mungkin nanti akan paham ya. Oke, kita lanjut. Kita buat variabel hasil lagi yang isinya itu X. X itu tidak sama dengan Y. Kira-kira benar nggak? X itu nggak sama dengan Y. Benar nggak? Ya benar ya. Kalau kita tampilkan print hasil. Nah, yang bawah ya. Nah, ini akan hasilnya true atau hasilnya benar ya, seperti itu. Mungkin sampai sini paham ya. Oke. Di sini kita buat variabel hasil lagi, isinya X itu lebih besar dari Y. Kira-kira X lebih besar dari Y enggak? X 5 itu lebih besar dari 3. Betul ya, kalau kita print hasilnya, kita coba tampilkan hasilnya, harusnya hasilnya true. Benar. Nah, di bawah ya. Di hasilnya benar. Seperti itu. Nah, kita coba kembali lagi. Oke. Kira-kira X itu lebih kecil dari Y. Kira-kira bener nggak ya? Kita coba bikin variabel hasil, isinya X lebih kecil dari Y. Kira-kira 5 itu lebih kecil dari 3 nggak? Nah, enggak kan? Kalau kita coba tampilkan hasilnya, harusnya itu false. Nih ya, false. Karena X itu lebih besar, bukan lebih kecil. Kalau lebih kecil ya salah gitu katanya ya. Itu simple ya sebenarnya ya. Jadi logikanya simple. Seperti itu. Mungkin kita coba next. Oke. Kita coba masuk ke materi decision making. Oke. Decision making. Jadi ini lebih ke pengambilan keputusan ya. Jadi decision making ini lebih ke pengambilan keputusan. Nah, misalkan ada sebuah kondisi nih, ya. Ada sebuah kondisi. Misalkan kita ada tagihan misalkan ya. Ada tagihan listrik misalkan. Contoh, misalkan ada tagihan listrik. Kalau kita punya uang, ya, benar ya. Kalau kita benar punya uang, maka dia akan lunas ya, terbayar listriknya. Ya. Listriknya lunas terbayar kalau kita punya uang. Kalau kita tidak punya uang, otomatis kita ngapain? Kita cari uang atau mungkin uang yang datang ke kita gitu. Nah, kalau sudah punya uang, nah ada tagihan listrik, masih punya uang, kira-kira cukup nggak uangnya buat bayar? Cukup nih. Oke, kita lanjut lunas. Paham nggak? Nah, ya mungkin di sini kita akan coba menggunakan kode di sini ya. Harusnya ini lebih kompleks ya kalau decision making untuk ke tujuan tadi, misalkan membuat web backend ya, membuat web backend atau membuat mungkin data science, itu akan lebih kompleks ya, nggak sesimpel yang kita contoh di sini. Jika nih misalkan bintang itu jangan bintang deh, kita uang ya, terus punya. Nah, kalau kita punya uang,
maka listrik terbayar. Jika ya, if itu jika kita punya uang, jadi jika uangnya itu isinya punya ya, jadi isinya uang itu punya, jadi maksudnya jadi kalau kita punya uang, maka kita print, kita tampilkan listrik terbayar. Sampai sini paham nggak? Ya. Kalau kita jalankan, listrik terbayar karena kita punya uang. Kalau kita tidak punya uang, tidak muncul apa-apa. Nah, di sini jika kita punya uang, listrik terbayar. Kalau tidak punya, belum ada ya, di sini belum ada. Kalau tidak punya, kita bisa tampilkan else. Print listrik nunggak. Seperti itu ya. Kalau kita tampilkan, kalau kita tidak punya uang, listrik nunggak. Kalau kita punya uang, listrik terbayar. Ya. Paham ya? Atau mungkin di sini kita lebih paham deh. Lebih paham. Kita di sini lebih persimpel lagi. Nah, kita coba jalankan. Kalau uangnya ada atau true ya, bernilai true, maka listrik terbayar. Kalau nilainya false atau tidak punya ya, salah uangnya, listrik nunggak. Nah, paham ya? Paham ya? Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung tuliskan di kolom komentar atau di chat. Oke, misalkan kita punya contoh lain. Di sini kita kasih komentar ya. Seperti ini, komentar. Jadi nggak akan dijalankan. Kita contoh menggunakan kopi. Ya. Misalkan saya pengen beli kopi namanya misalkan ABC misalkan ya, ABC. Kalau kopi ABC-nya misalkan kalau kopi yang di warung itu ada ABC, maka beli kopi ABC. Paham ya? Nah, kalau nggak kopi ABC, misalkan kalau ABC-nya nggak ada, ya udah deh beli luwak gitu ya. Kalau ABC-nya ada, ya udah deh beli luwak. Misalkan jadi else if kopi itu sama dengan luwak ya, maka beli kopi luwak. Ya, seperti itu ya. Jelas ya? Kalau nggak ada kopi, ya udah jangan beli. Ya. Jangan beli seperti itu. Karena di sini kita pesan kopi ABC dan kopi ABC-nya ada di warungnya. Jadi di warung tuh ada ABC gitu ya. Kalau kopinya ABC ada di warung, beli kopi ABC. Kalau nggak ada ABC-nya, coba cek kopi luwak ada nggak. Kalau kopi luwak nggak ada, ya udahlah jangan beli, nggak usah beli. Kalau nggak ada kopi mah gitu ya. Seperti itu, jangan beli. Kalau kita jalankan, sementara kopi ABC-nya ada di warung, ya ini warungnya nih intinya ya. Atau gini deh, kita warung. Kalau di warung ada kopi ABC, ya udah beli kopi ABC-nya. Kita coba jalankan beli kopi ABC. Tapi misalkan ABC-nya nggak ada di warung, adanya kopi luwak. Nah, kira-kira apa yang akan muncul? Beli kopi luwaknya. Misalkan nggak ada, adanya kopi apa ya? Misalkan kopi herbal misalkan ya. Adanya kopi herbal. Ya udah deh, jangan beli. Saya pengennya kalau nggak ABC luwak, seperti itu ya. Ini kalau
multi condition. Jadi kondisinya itu double ya. Nah, ini baru kita pakai. Mungkin dari sini sudah terlihat ya, sedikit terlihat. Seperti itu. Mungkin sampai sini paham ya. Kita lanjut ke loops ya, atau perulangan. Oke, kita lanjut ke perulangan. Perulangan itu misalkan kita masuk suatu kondisi. Nah, lalu kalau kondisinya itu benar, maka dia akan menjalankan kode yang ada di dalam perulangannya. Lalu dia cek lagi kondisinya masih benar nggak. Kalau masih benar, lanjut jalan lagi kodenya. Kode yang di perulangannya ya. Nah, kalau kodenya masih benar lagi, lanjut lagi ke kode yang ada di dalam perulangan. Nah, kalau ketika kondisinya sudah salah, baru dia keluar dari perulangan. Perulangan ada beberapa ya perulangan. Ada while, ada for, ada nested loop. Mungkin di sini kita akan coba demokan yang while sama for. Di sini deh ya. Di sini kita akan coba menggunakan while dulu. While itu artinya apa? Ketika ya. Ketika di sini deh. Misalkan di sini kita punya nilai x itu sama dengan 5. Atau jangan 5, 1. Ketika x-nya sama dengan 5, bukan sama. Tidak sama dengan 5, maka tampilkan halo saya bintang. Di bawahnya kita tambahkan x-nya, kita tambahkan dari nilai x sebelumnya ditambah 1. Jadi nilai x-nya itu ditimpa. X-nya itu 1, ngambil dari atas, dia buat variabel baru yang ditambah 1 jadi 2 kan? 2. Setelah 2 masuk, ketika 2 masih bukan 5 ya. Jalan lagi halo saya bintang. Terus ditambah jadi 3. 3 itu nggak sama dengan 5. Benar ya, dia masih nggak sama dengan 5. Masih tampilkan. Ketika 5 ditambahkan, 5 tidak sama dengan 5. Salah ya, 5 itu sama dengan 5 ya. Jadi berhenti tampilannya. Kita coba jalankan. Halo, saya bintang. Harusnya ini berarti dari 0 ya, kalau mau 5. Jadi ini ketika 1, pas 1 dijalankan. Terus 2 dijalankan, 3 dijalankan, 4 dijalankan. Ketika 5 dia berhenti, dia tidak akan menjalankan ini, makanya munculnya 4 ya. Jadi dari 1 hanya sampai 4, ketika 5 dia tidak muncul, jadi cuman 5. Kalau kita tampilkan di sini ya. Kalau kita tampilkan di sini nilai x-nya, kenapa dikasih strx? Karena ini tipe data angka. Tipe data angka dengan tipe data teks itu berbeda. Nah ya, kalau kita tampilkan 1, 2, 3, 4 ya, sampai 4. Ketika 5 itu kan sama, bukan yang nggak sama. Maka dari itu dia berhenti programnya. Seperti itu ya. Kalau kita print di sini, print selesai. Kalau kita jalankan, dia akan selesai. Seperti itu ya. Oke, ini untuk perulangan while. Nah, di sini kita akan coba masuk ke perulangan for. Kalau while itu kita tidak nggak kebaca ya, while perulangannya itu akan sampai kapan gitu. Jadi bukan nggak kebaca, jadi lebih kita tidak memperdulikannya lah gitu ya. Nah, kalau dalam for ini kita biasanya lebih kebaca gitu, perulangannya sampai kapan. Kita buat untuk variabel i di dalam
ukuran dari 0 sampai 5 kita tampilkan halo saya bintang. Lalu di bawahnya kita tampilkan print selesai. Kalau kita jalankan, dia range 0 sampai 5 ya. Dia indeksnya tuh indeks 0 dimulainya. Jadi dimulai dari indeks 0 sampai 5 data. Kalau kita tampilkan variabel i-nya, nah di sini kita jalankan 0, 1, 2, 3, 4. Jadi dari indeks 0, 5-nya 5 data. Nah, kalau ini kita 1, otomatis 1 sampai 4 ya, nggak nyampe 5. Nah, karena dimulainya dari indeks 1, nggak dimulai dari indeks 0. Ini kita bisa setup. Atau mau 5 doang nih, bisa. Kita tinggal set 5. Ya, jadi 5 data, range 5 data. Ya, seperti itu. Atau mau menggunakan list, mungkin nanti kita akan coba menggunakan list. Jadi seperti ini dulu ya. Jadi sama dengan yang atas. Ini untuk perulangan ya. Ini untuk perulangan. Seperti ini. Mungkin sampai sini paham ya. Mungkin implementasinya masih belum terlihat kalau di sini. Kita akan coba masuk ke yang selanjutnya. Python list. Maksudnya ini tipe data list ya. Oke, di sini misalkan kan kalau tadi kita di awal ya, kita membuat variabel nama. Isinya itu bintang. Oke, ini satu data ya. Kalau mau banyak nama gimana? Tapi satu variabel. Kita bisa menggunakan nama. Nah, di dalam kurung kita isikan misalkan namanya siapa? Bintang. Yang kedua siapa? Misalkan yang kedua misalkan John lah ya. Terus yang data yang ketiga misalkan Chen misalkan. Yang keempat misalkan ini belum beres ya. Misalkan data yang keempat siapa nih? Michael misalnya, Michelle. Nah, di sini kita tampilkan datanya. Kalau kita jalankan, muncullah nama-nama yang banyak tadi ya dalam satu variabel. Kalau saya pengen manggil bintangnya doang gimana? Ini kita akses indeksnya. Indeks ke 0. Jadi ini data ke 0, 1, 2, 3. Jadi indeks itu dimulainya dari 0 ya, tidak dimulai dari 1. Jadi kan ini ada 4 data. Berarti indeksnya dari 0, 0, 1, 2, 3. Jadi hanya sampai 3 indeks. Kalau ini kita tampilkan bintang yang muncul. Kalau saya memanggil Chen gimana? Kita tinggal pakai indeks kedua. Dia manggil Chen. Kalau memanggil Chen sama Michelle, ya pakai titik 2. Buat langsung mengakses ke belakang. Ini kalau ini kita tambah lagi, misalkan asal aja ya. Di sini kita print, muncul ASD-nya seperti itu. Kalau mau sama Michelle-nya juga, berarti sama 3. Coba kita cobain ya, kita cobain. Oh, berarti sama 4. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan dari indeks kedua kita ambil sampai 4 data. 4 data ke belakang. Karena dimulainya dari 2, otomatis dia mengambil sampai 4 ya. Nah, sampai sini paham ya? Jadi indeks kedua data keempat. Ngerti ya? Jadi Chen sama Michelle yang keambil di sini. Mungkin ini kalian bisa manipulasi lah ya gimana cara ngambilnya.
Oke, di sini kita lanjut ke tuple. Tipe data tuple. Sebenarnya tipe data tuple itu sama ya sama tipe data list. Hanya saja ya, kalau tuple itu datanya tidak bisa ditambah ya. Dia kurungnya juga menggunakan kurung seperti ini. Ya. Kalau tipe data list, dia itu kan bisa kita tambah ya, misalkan nama titik append. Saya pengen nambahin, misalkan ini kita 2 ke belakang deh ya. Kita pengen nambahin namanya misalkan bulan. Kita jalankan. Muncullah indeks kedua sampai ke belakang, bulannya juga masuk. Nah, atau gini deh ya. Ini kita bikin komentar. Ini kita panggil namanya aja ya. Kita coba jalankan. Bintang, John, Chen, Michael, bulan. Dia masuk. Kalau tipe data tuple ya. Ini bumi deh. Kalau tipe data tuple, nah, ketika kita tambahkan, dia akan error karena tipe data tuple itu tidak bisa ditambahkan. Ya, kita coba, harusnya error. Nah, atribut error. Tuple tidak ada atribut append, jadi nggak bisa ditambah tuple. Ya, jadi tuple itu tipe datanya tuh konstanta ya, jadi konstan gitu, nggak bisa dirubah, harus seperti itu, tetap seperti itu gitu ya. Sampai sini paham ya? Oke, di sini paham. Kita sudah menggunakan list, tipe data list, tipe data tuple. Kita akan masuk ke tipe data dictionary atau kamus lah intinya ya. Kenapa kamus? Karena ini lebih mudah lah ya untuk dimengerti. Kalau ini kita coba, mungkin sampai sini, sampai tipe data list dan tuple. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, tinggal langsung dituliskan di kolom public chat atau komentar ya. Oke. Tipe data dictionary. Di sini contoh, misalkan saya punya kamus, jangan kamus ya. Kita di sini saya punya contoh perabotan deh. Perabotan, variabel perabotan. Isinya ya dengan kurung kurawal ya tentunya. Isinya itu misalkan apa ya contohnya? Di sini kita bisa mencontohkan, jangan perabotan deh, data diri aja deh. Data diri. Di sini saya punya nama. Nama saya siapa? Nama saya Bintang. Ya, jelas ya. Lalu saya umurnya itu berapa? Misalkan 17 ya. 17 tahun misalnya. Tahun. Oke, di sini. Kalau kita tampilkan print ya, print data diri, nah, dia muncul akan seperti ini. Kalau saya mau manggil bintangnya doang gimana? Data diri, kurung siku, nama. Kalau di atas kan kita menggunakan angka ya. Kalau di bawah kita menggunakan huruf sebelumnya, kuncinya. Ini ada kunci, ini value. Jadi ini key-nya, ini value-nya. Kalau kita jalankan, bintang yang muncul ya. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Kalau saya memanggil umurnya gimana? Tinggal panggil aja umur. Ya, seperti itu.
17 tahun. Mau panggil dua-duanya gimana? Di sini kita bisa data diri, nama di sini deh ya. Nama saya Bintang ya. Nama saya Bintang. Lalu umur saya ngambil umur seperti ini ya, bisa seperti ini. Kalau ditampilkan nama saya Bintang, umur sekian. Gitu. Di sini kita bisa print double juga data diri, misalkan nama ya. Lalu sama umur 2. Kita tampilkan Bintang sama 17 tahun. Seperti itu. Mungkin di sini kita sudah sampai penghujung ya. Mungkin apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri. Kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom komentar atau public chat.